apakah boleh menuntut ilmu dari ahli bid'ah? Dan bagaimana penjelasan Syekh Al-Utsaimin, ya, boleh ketika darurat? Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya kriteria guru yang layak untuk diambil ilmunya adalah mufid, nasih. Ya, capable. Mufid itu artinya capable, punya keahlian. Nasih itu artinya dua, bisa dijadikan contoh. Yang kedua, tahu metode pengajaran. Nah, dengan demikian, seorang ahlul bid'ah tidak memenuhi kriteria dijadikan guru. Karena dia tidak bisa dijadikan contoh. Tidak bisa dijadikan contoh. Karena contoh itu umum, ya. Dalam ibadah, contoh dalam akidah, termasuk contoh dalam sikap sehari-hari. Ini harus kita perhatikan. Nah, jadi pada dasarnya seorang ahlul bid'ah tidak boleh dijadikan guru. Apalagi kalau kita belum memiliki filter yang cukup. Kalau kita masih seorang penuntut ilmu pemula, kita harus hati-hati. Nah, siapa yang boleh? Yang boleh adalah dalam keadaan darurat. Ketika ada sebuah cabang ilmu yang dikuasai oleh ahlul bid'ah ini. Sementara di negeri kita tidak ada ahlus sunnah yang menguasai ilmu itu. Atau levelnya jauh dari orang tersebut. Maka di sini kita boleh untuk belajar padanya. Ya, tapi harus hati-hati, ekstra hati-hati. Jadi tetap kita belajar dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Adapun ahlul bid'ah itu kita ambil ilmu itu saja. Sebatas ilmu yang tidak dimiliki oleh para ustadz dan para ulama kita. Dan tetap kita harus hati-hati sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi. Jadi ini memang darurat. Dan pada prinsipnya para ulama, beliau juga akan jelaskan di salah satu bab bahwasanya hal seperti ini masyru'. Jadi kalau jihad misalnya, ya, jihad tidak bisa tegak kecuali dengan kontribusi dan andil dari sebagian ahlul bid'ah. Maka jihad harus tetap berjalan meskipun dengan adanya mereka. Demikian juga mempelajari ilmu agama itu harus terus tegak. Ilmu agama ini harus terjaga. Ya, syukur kalau kita bisa mengambil ilmu itu dari dia. Kemudian kita ajarkan untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita. Jadi malah kita punya nilai plus di situ. Makanya saya mengenal seorang syekh dari Aljazair di sini yang dulu pernah belajar di Mesir. Ya, belajar di Mesir. Nah, beliau punya misi untuk mengambil sebagian ilmu yang jarang dimiliki di kalangan Ahlus Sunnah, ya. Beliau ngambil di sana dengan niat apa? Niat untuk bisa menyebarkan ilmu itu kepada para penuntut ilmu di Indonesia. Ya, bahkan sekarang beliau di Indonesia alhamdulillah manfaat. Nah, jadi ini salah satu contoh bahwasanya ada satu hal yang diambil dari ahlul bid'ah, tentunya dengan syarat-syarat yang ketat, tapi akhirnya mendatangkan manfaat untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah.